Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat, serta kehidupan. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Fasmul Masmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kaidah dasar ilmu nahwu yang merupakan ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, seluruh kata dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada isim, kata benda, kemudian ada fi'il, kata kerja, dan huruf, kata hubung atau kata ganti, atau kata sambung. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan bahas tentang isim. Penjelasan isim secara bahasa berarti yang dinamakan nama atau kata benda. Sedangkan menurut ulama nahwu adalah kata yang mengandung makna pada dirinya sendiri dan tidak termakan oleh waktu atau terkait oleh waktu. Ciri-ciri isim ada 3. Di sini saya akan mencontohkan 3. Diawali dengan alif lam, al-kitabu, yaitu buku. Yang kedua bisa memiliki tanwin, garis ganda, contohnya kitabun, sebuah buku. Kemudian yang ketiga bisa dimasuki oleh huruf jar, contohnya fil masjidi, artinya di dalam masjid. Jika isim dalam kalimat, contohnya hadza kitabu, artinya ini adalah sebuah buku. Kemudian contoh yang kedua, al masjidu kabiru, artinya masjid itu besar. Kita masuk ke pembagian isim. Isim berdasarkan jumlah. Isim mufrad adalah kata tunggal, contohnya rojulu, artinya seorang laki-laki. Kemudian yang kedua ada isim tasmiyah atau musanna, adalah isim yang bermakna 2 atau ganda. Kemudian rumusan pembahasan mufrad ke tasmiyah yaitu ada 2. Mufrad plus ani untuk keadaan rafa, kemudian mufrad aini untuk keadaan nasab dan jar. Contohnya kitabani menjadi kitabu, yaitu artinya 2 buku. Kemudian yang ketiga masuk ke jamak. Jamak adalah isim yang bermakna lebih dari 2, terdiri dari jamak muzakkar salim. Bentuk jamak dibagi menjadi 2, yaitu ada muzakkar dan muannas. Untuk jamak muzakkar salim, bentuk jamak bagi isim-isim muzakkar, contohnya mufrad una untuk keadaan rafa, mufrad ina untuk keadaan nasab atau jar, contohnya muslimuna menjadi muslimu, artinya orang-orang muslim. Kemudian masuk yang kedua yaitu jamak muannas salim. Bentuk jamak bagi isim-isim yang muannas yaitu mufrad atun, contohnya muallimatu menjadi muallimatun, guru-guru perempuan. Kemudian ada jamak taksir untuk jamak kemudian ada jamak taksir untuk jamak yang tidak memiliki aturan baku, contohnya tollabu menjadi tolibu atau siswa-siswa. Kemudian ada isim berdasarkan jenis. Yang pertama, isim muzakkar, istilah untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki. Dan yang kedua, ada isim muannas, istilah untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis wanita. Kemudian ada isim berdasarkan keumuman atau kekhususan. Yang pertama, isim ma'rifah atau isim ma'rifah atau kata khusus, kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Yang kedua, isim nakirah atau kata umum, yang objeknya pembicaranya yang kedua, isim nakirah atau kata umum, kata yang objek pembicaranya tidak ditentukan. Di sini ada jenis-jenis
isim ma'rifah, yaitu yang pertama ada dhamir, kata ganti, yang kedua isim alam atau nama khusus, kemudian yang ketiga ada isim isyarah, kata tunjuk, yang keempat ada isim yang diletaki alif dan lam, kemudian ada isim mashul, yang keenam isim yang diidofahkan, disandarkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifah di atas. Kemudian masuk pembahasan yang kedua, yaitu fi'il. Fi'il adalah kata mengandung makna pada dirinya sendiri dan berkaitan dengan waktu. Dalam bahasa Arab, fi'il dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada fi'il madhi, yang berarti fi'il madhi itu adalah kata yang menunjukkan perbuatan yang telah dilakukan atau perbuatan masa lampau. Contohnya, kataba, yang artinya telah menulis, dan ada alima, yang artinya telah mengetahui. Kemudian ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan, masa sekarang atau masa depan, yaitu ada contohnya yaktub, sedang menulis. Yang kedua ada ya'lamu, sedang mengetahui. Kemudian yang ketiga ada fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja menunjukkan perintah. Contohnya uktub, artinya tulislah. Kemudian ada i'lam, yang artinya ketahuilah. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu huruf. Huruf adalah kata yang tidak memiliki makna jika berdiri sendiri dan hanya berfungsi sebagai penghubung antara lain dalam sebuah kalimat. Contohnya, min, dari, ila, ke, fi, di dalam. Contoh dalam kalimat kharajtu minal baiti, yang artinya saya keluar dari rumah. Kemudian contoh yang kedua ada dhahabtu ilal madrasati, artinya saya pergi ke sekolah. Kemudian contoh yang ketiga ada al-kitabu fil hakibati, buku itu di dalam tas. Baik, demikian penjelasan yang singkat mengenai kaidah dasar dalam ilmu nahwu. Semoga materi ini bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.